menjadi seorang pemimpin harus berani mengungkapkan benar atau salah, tidak menjadi masalah. Ya. Apa itu kepemimpinan? Memimpin ya. Oke. Ada pendapat lain? Masih ada? Kan kalau dalam upacara biasa ada yang memimpin, inspektur upacara, ya kan? Atau dan lain sebagainya. Jadi kepemimpinan Kristen itu adalah sebuah kemampuan. Kemampuan seperti apa saja yang dimiliki, atau apa itu kepemimpinan Kristen, atau apa itu kepemimpinan Kristen. Sebuah kemampuan yang dapat memengaruhi atau mempengaruhi pemimpin, dan juga tentu kalau dalam bahasa orang Kristen disebut dengan pelayanan, memimpin. Ini bagian dari kepemimpinan Kristen. Nah, bagaimana menjadi seorang pelayan yang berlandaskan Alkitabiah? Atau bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berlandaskan pada konsep Alkitab dan Yesus Kristus? Jadi tentang kepemimpinan Kristen tidak lari dengan kata teladan atau berakar pada nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai Alkitab dan juga teladan Yesus Kristus. Nah, di sini Yesus Kristus sebagai teladannya, bukan sebuah kekuasaan. Jadi kepemimpinan Kristen ini adalah pelayanan, yaitu pemimpin yang melayani, servant leadership. Servant leader artinya pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani adalah proses dari kepemimpinan Kristen. Kalau menjadi seorang pemimpin Kristen harus bisa melayani dirinya sendiri. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin yang di luar dari kekristenan, ya kan, mereka dilayani. Tapi bagaimana di sini saya mau mengajari adik-adik menjadi pemimpin yang melayani dirinya sendiri, servant leadership. Sebagai bahan Alkitabiah, Matius 20 ayat 26 sampai 28 mengatakan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi jelas ya, bahan Alkitabiah itu menunjukkan bahwa kita ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi ada suatu proses, kita berproses di dalam untuk menjadi seorang pemimpin yang berguna, bermanfaat bagi diri kita, bagi banyak orang, terlebih memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam apa yang menjadi karakteristik kepemimpinan. Karakteristik integritas, kerendahan hati, kerendahan hati, keteladanan kasih, dan juga yang terakhir kebijaksanaan.
bahwa hidup sesuai dengan firman Tuhan dan konsisten dalam sebuah tindakan. Berlandaskan Alkitab, seperti tadi saya katakan bahwa kepemimpinan Kristen itu memiliki atau berakar dari nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai kekristenan atau Yesus Kristus sendiri sebagai teladannya. Jadi berdasarkan Alkitabiah kita mengambil dari Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita waspada menjalani suatu hidup yang berarti, maka kita akan menjadi terang di tengah-tengah banyak orang. Nah, sehingga Amsal mengatakan demikian. Kemudian kerendahan hati. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk menjadi seorang pemimpin, untuk bisa memimpin. Nah, tidak mencari pujian, bukan sekedar mencari nama, melainkan memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita korbankan harus kita ikhlaskan dengan sepenuh hati. Jadi ada sesuatu yang perlu dikorbankan, entah itu kesibukan kita, entah itu apapun, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan, karena berakar dari ketulusan. Nah, sehingga firman Tuhan pada Filipi 2 ayat 3 dia katakan, dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama dari diri sendiri. Nah, sehingga apa ukur kita sebagai orang Kristen? Kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, kemudian kita harus dapat minimal menjadi teladan. Artinya bahwa menjadi panutan dalam tindakan, tutur kata, dan karakter. Sehingga 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan, siap untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani, mewujudkan tri panggilan gereja di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian kasih, kita harus memiliki kasih, memimpin dengan kasih yang tanpa pamrih. Artinya bahwa kita tidak perlu mengharapkan imbalan, kita tidak perlu mengharapkan sesuatu balasan dari orang lain. Jadi itulah memimpin dengan kasih yang tanpa pamrih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya. Kemudian tentang kebijaksanaan, kita harus bijak. Artinya bahwa mengandalkan hikmat dari Tuhan dalam pengambilan keputusan. Yakobus 1 ayat 5, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Maka adik-adik perlu berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan. Artinya bahwa ketika kita diberikan hikmat, maka kita memperoleh kebijaksanaan itu untuk berlaku benar. Dan siapa sih kebenaran itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri, yang merupakan sebuah kebenaran, yang memberikan kita sebuah hikmat. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, apa yang menjadi prinsip kepemimpinan Yesus Kristus? Jadi kita harus mempunyai prinsip mengambil dari teladan Yesus. Ini teladan Yesus. Yang pertama, pelayanan kepada orang lain. Yesus mencuci kaki murid-muridnya sebagai contoh pemimpin yang melayani. Pernah dengar kan? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itu dia memberikan pelayanan kepada orang lain, melakukan pengajaran. Kita pun juga bisa melayani dengan berbagi kasih dan lain sebagainya. Kemudian membangun orang lain, fokus pada pengembangan murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanan. Jadi tidak stuck di situ, ada generasi-generasi yang melanjutkan pelayanan. Jadi jangan sampai sebatas di adik-adik saja. Adik-adik juga harus mewartakan kepada keluarga bahwa kita harus melayani. Melayani tidak harus di gereja. Nah, melayani juga bisa di rumah dengan melakukan kasih tanpa pamrih, hormat orang tua, melakukan hal-hal baik, mengucapkan kebenaran, menjadi saksi terang Tuhan, ya kan? Kemudian mengutamakan hubungan. Nah, contoh Yesus mengutamakan hubungan yang benar dengan murid-muridnya dan orang banyak kan? Mereka sangat akrab. Kita harus juga memiliki relasi, hubungan dengan orang lain, membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Tetapi di dalam sebuah kepemimpinan atau nanti adik-adik ketika
menjadi seorang pemimpin? Nah, adakah di antara kita semua yang ingin menjadi seorang pemimpin? Ayo, angkat tangannya aja yang ingin menjadi seorang pemimpin. Ayo. Tidak ada yang menjadi pemimpin. Tidak ada. Ya, berharap pasti semua jadi pemimpin kan? Ya. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin memiliki tantangan. Nah, itulah konsekuensi yang harus kita terima. Ada beberapa tantangan dinamika yang harus kita lewati dan kita lalui, yaitu yang pertama tekanan dunia. Artinya bahwa kita berjuang melawan nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga Roma 12 ayat 2 menegaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita memiliki akal budi dan pemikiran yang Tuhan anugerahkan untuk kita, supaya bagaimana kita mengambil sebuah keputusan dengan bijak berdasarkan hikmat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengucapkan menuju kepada sebuah kebenaran. Ya, kemudian manusia juga pasti akan mengalami yang namanya kesalahan. Jadi manusia akan pernah salah. Nah, pemimpin Kristen sebagai pemimpin itu pasti akan mengalami yang namanya kesalahan, ya kan? Karena dia adalah manusia yang tidak bisa lepas dari kesalahan. Nah, sehingga itu tantangan-tantangan yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu adik-adik pikirkan dari sekarang. Bagaimana mempersiapkan diri ketika adik-adik ini dari remaja akan beranjak ke pemuda. Ya, kemudian menghadapi kritik dan penolakan. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi leader, tidak semua orang akan senang dengan keadaannya kita, dan tidak semua orang akan bisa menerima keadaan kita, sehingga kritik dan penolakan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seperti Yesus yang sering ditolak, pemimpin Kristen juga akan menghadapi tantangan seperti ini. Seringkali kita mendengarkan cerita tentang Yesus ditolak, bahkan diusir, dihina dan lain sebagainya, tetapi dia terus melakukan penginjilan, melakukan sebuah kebenaran. Itulah yang dikatakan kepemimpinan berlandaskan kasih Tuhan. Apa yang perlu kita praktikkan dan kita lakukan untuk mencapai sebuah yang kita inginkan menjadi seorang pemimpin? Tentu berdoa secara rutin, mengharapkan Tuhan. Ada lagi selain berdoa? Ya, sampaikan. Ya, apa? Membaca firman Tuhan, supaya ketika kita mengambil keputusan, Tuhan berikan hikmat, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana, ya kan? Melatih diri dalam empati dan mendengarkan, memahami juga kebutuhan orang-orang yang kita pimpin. Nah, membangun tim dengan nilai-nilai kekristenan dan menginspirasi orang lain untuk hidup sesuai dengan iman. Jadi secara keseluruhan adik-adik kepemimpinan Kristen adalah panggilan untuk melayani, memimpin dengan penuh kasih, dan menjadi teladan bagi orang lain. Pemimpin Kristen juga harus bergantung pada Tuhan untuk menghadapi tantangan dan menjalankan perannya dengan hikmat. Ya. Jadi mungkin itu saja sedikit yang saya bahas tentang kepemimpinan Kristen. Apakah ada pertanyaan dari materi sore hari ini? Ya, silakan kita menciptakan diskusi yang santai.